Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah penguasaan malam Ramadan, azani wa azakumullah. Marilah senantiasa kita bacakan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan, nikmat-nikmat Islam sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan lancar. Insyaallah semuanya berpahala. Amin. Dan ada yang gabung dilengkapi dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita, mengajari kita tentang iman Islam sehingga sudah tidak susah lagi kita untuk mencari teladan, yaitu semuanya sudah komplit lengkap pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk berapa Ramadan nih, Pak? Berapa Ramadan, Bapak Ibu? Dua. 23. Jadi malam telulikur. Malam 23. Oke, malam 23. Jadi monggo di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah, ditambah porsinya, ditambah waktunya dibanding di mungkin di awal atau di luar bulan Ramadan. Maka di situ ada yang namanya iktikaf. Iktikaf itu kita memutus hubungan dengan manusia. Untuk apa? Untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika iktikaf ya tidak main media sosial. Jadi HP-nya kayak ditilang atau dibawa tapi untuk alarm, boten jagongan, boten wedangan. Oke, minumnya boleh, tapi ngobrolnya ini memutus hubungan dengan manusia. Oke, mau minum mau cemilan boleh. Oke, tapi itu yang intinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, panjenengan kenal buat kali diri kita sendiri. Kita ini kenal gak dengan diri kita, Bapak Ibu? Kenapa kok kita dinamakan manusia? Bapak Ibu, kenapa kita dinamakan manusia? Bahasa Arabnya insan. Sebetulnya ngaji seperti ini itu bukan menambah pengetahuan baru, cuma mengulang pengetahuan yang lama, berkelingan oleh. Kan ada kan? Karena selama kita ngaji dari panjenengan alit remaja antar sama neko, ini saya kira ilmunya sudah banyak. Jadi tinggal mengulang. Nah, ini kaitannya dengan nama kita, manusia. Kita manusia apa jenis? Manusia kan? Insan. Maka di dalam bahasa Arab ada kata nasia, yansa, lali. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa, nasia, lali, lupa. Sehingga kalau kita bicara kalimat lupa, wong sing lali itu sak durunge ngerti atau dari ngerti? Sak wise ngerti. Oh iya lali, kan berarti dia sudah tahu. Apa ada orang lali tapi belum ngerti? Ada. Durung kenal kali Pak Agung, oh aku lali lupa. Kan tak mungkin. Orang yang lupa itu mesti dia sudah tahu. Ada. Nggak mungkin dia lupa sesuatu yang dia belum kenal, sesuatu yang belum dia tahu. Benar ya? Maka ketika kita dalam kandungan itu kita diambil janji oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Apakah aku tidak Tuhanmu? Nggih, terus tahu. Kita sama terus. Kemudian lali. Kemudian kita diberikan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya banyak sekali per huruf, bukan per kalimat, per huruf. Artinya ini betul dilakoni lah. Kan ada mau malas bukannya sih penting lali menurut sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisi. Penting, betul dilakoni.
manusia, kan betul. Kita kemudian bersedekah. Ya, bersedekah itu akan menjauhkan kita dari bala, menjauhkan dari nopo. Bala itu bahasanya bencana, musibah, musibah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Ngertos, betul dilakoni. Lalu, maka dalam Quran itu ada manusia yang qalilun, sedikit min ibadiyah syakur, sedikit di antara manusia itu sing syukur, sing gelem berpikir. Itu akan nomor sidik. Nah, sing lali niku kata, sing kelingan, anjenengan pengen sing masuk sing kelingan apa sing lali? Ini tetap manusia, tetap manusia, masih manusia. Tapi Allah katakan, Allah sampaikan, mau sidik. Ya, positif. Maka panjenengan kalau boten terkenal karena gara-gara atau karena ingat kepada Allahnya ini lebih dibanding yang lain, maka jangan minder. Kita bisa lihat kondisi real kita. Kondisi real kita masjid ini 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, kira-kira anak-anak muda kita di mana? Mati berpikir ke sana artinya kemana? Banyak atau sedikit yang perhatian dengan rumah Allah ini, dan ini tidak mudah, tidak mudah. Maka itu sejatinya kita adalah kita diberi nama manusia adalah kita ini lupa, dan kita lupa sesuatu yang sudah kita tahu. Maka ngaji itu untuk mengingatkan kembali kelingan bahwa kita ini adalah hamba Allah dan kita punya potensi lupa ini besar. Kata gitu, perkenalan oleh pihak baik sudah kenal dengan dirinya. Assalamualaikum lanjut. Bapak Ibu rahimahullah, di perjalanan santunan yatim kita 3 ini banyak sekali yang bertanya, Pak, ketika saya sedekah untuk bapak saya itu boleh atau tidak? Anak sedekah untuk orang tuanya boleh atau tidak? Mungkin ada yang bertanya di sini atau di luar, gitu. Atau di luar masih yang tanya ada. kita jawabannya belum tahu. Nyampe enggak? Nah, ada yang bertanya lagi. Masih kaitannya dengan ini. Kira-kira kalau dalam hadis Ahmad itu kan idza matal insan atau idza mata ibnu adam iqata amaluhu, semua amalnya terputus. Semua amalnya terputus kecuali 3. Gitu. Di antaranya adalah waladun sholihun. Kalimat soleh itu kita artikan apa itu? Anak soleh itu kalau diartikan bahasa Indonesia apa? Anak soleh artinya bahasa Indonesia baik. Assalamualaikum. Toyib itu artinya apa? Baik. Soleh baik, toyib baik. Khair ma'ruf. Kok baik kamu? Maka soleh itu adalah istilah yang Allah berikan dan derajatnya itu paling sempurna. Ya. Jadi kalau anak kita ini secara badannya sehat, lemuk, hidup itu pakai bahasanya toyib. Ya, anaknya sehat, gemuk, atau ngomongnya jorok, kemudian sifatnya agak baik, tapi bocah sehat itu panggilannya atau sebutannya toyib. Badannya sehat itu toyib. Dan saya yakin panjenengan tidak ada yang berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak toyib, betul ya? Jadikan anak soleh. Jadi kalau kita mau pilih anak mau apa itu itu berarti kita mendapatkan anak si toyib, bukan yang soleh. Kemudian kalau anak itu badannya sehat, pertumbuhannya normal baik, kemudian dia punya sikap, ya, sikapnya baik atau sifatnya baik, itu baru khair, baik khair. Kemudian kalau sifat itu sudah menjadi perilaku, misal punya sifat sabar dan anak ini nggak mudah marah, maka itu anak si makruf, ya sudah tingkah laku atau sudah praktek. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ma'ruf itu sudah menjadi sikapnya, bukan sifat lagi, tapi sudah sikap. Gitu. Jadi anak kita pertamanya yang sehat toyib,
kemudian tutur katanya baik, sikapnya baik, kemudian tingkah lakunya baik, itu makruh. Semuanya itu untuk Allah, namanya ihsan. Kalau anak kita sudah punya 4 itu, baru masuk derajat soleh. Ini, maka anak soleh itu ya badannya sehat, omongannya apik, tidak lakunya bagus, takut sama Allah, itu soleh. Jadi kalau anak kita sehat tapi tidak takut sama Allah, maka tidak soleh. Kira-kira untuk nyetak anak soleh ini mudah apa susah? Tidak hanya baik sama itu. Yang penting saya itu dunia muslim, itu yang penting kue sholat, saya doakan bapak ibu cukup. Oh, tidak seperti itu, tidak semudah itu bapak ibu. Oke. Maka anak yang soleh yang nyampe, gitu. Yang tadi dikatakan dalam hadis itu, waladun solehun yad'ulahu. Itu adalah semuanya baik. Pertanyaannya, Pak, aku duit. Ada pertanyaan, anak ini minum minuman keras. Maksudnya iya. Tapi setiap Ramadan dia mengundang santri, dikasih makan, dia bersedekah untuk santri, kira-kira sampai enggak orang tua? Kita ada sini kok kita ngajak dia nih. Jadi dia maksudnya oke. Ya maksudnya oke. Setiap bulan Ramadan mengundang anaknya, dia mengundang santri, dikasih makan, suruh berdoa. Yang panjenengan di Ramadan itu hari. Jangan tapi yang betul. Gitu. Bocah lakunya aku payah Ramadan undang santri berdoa. Kita belum. Kalau dalam hadis apa tadi kita nggak menjustifikasi terima dan tidaknya gitu. Cuma anak soleh itu yang ulaku adalah anak yang berdoa untuk orang. Ketika anak itu sudah baik secara pribadinya, tutur katanya baik, untuk mengundang siapapun, entah yatim, entah santri, entah siapapun, karena dirinya sendiri sudah baik. Kalau dirinya sendirinya nggak baik, undang orang baik, undang lagi bapak. Ya, kemungkinan besar tertolak karena anaknya nggak soleh. Yang bukan anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua, bukan kiai sing soleh sing dongaki bapak isopo sing jaluk donga. Kan ngono. Oke, dan ini hadis ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa dirubah seperti keputusan MK. Karena hadis itu sudah mengatakan itu waladun solehun yad'ulahu. Maka soleh itu investasi yang besar dan mahal. Karena kan tidak baik secara rohani saja, tidak baik secara jasmani saja, tidak hanya rohani, tapi semuanya aspek anak soleh itu harus sempurna. Ini kok. Jadi kalau kita artikan anak soleh itu anak sikapik, kan gitu. Tidak cukup itu. Maka soleh itu aspeknya banyak. Tadi saya sebutkan adalah thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, soleh. Kata-kata itu kalau kita sampaikan semuanya, artinya baik. Baik. Kemudian dua itu bersedekah. Misalnya anak soleh, kemudian bersedekah untuk orang tuanya. Bersedekah untuk orang tuanya itu baik. Tapi lebih baik lagi panjenengan itu sedekah ketika masih hidup. Ya, bersedekah untuk orang tua kita atau anak kita harap bisa bersedekah untuk kita. Itu baik. Tapi lebih baik lagi ketika kita masih hidup kita bersedekah. Bisa dipahami ya? Jadi minta anak sesuk yang bapak ibu mati sedang tahu ya lelo. Itu baik. Tapi lebih baik lagi panjenengan sedekah dewi ketika masih hidup. Contohnya panjenengan bekerja dapat uang kemudian ditabung, ya ditabung sendiri. Artinya yang tabung kita sendiri. Kan ada nabung dewi. Artinya kita yakin bahwa itu tabungan kita. Tapi kalau kita minta anak sesuk transfer, kita masih berpikir mesti transfer produk ya. Jadi saya isinya produk ya. Karena di dunia kita bisa ngebel, transfer mulai di akhirat putus sudah komunikasi alam kubur dengan alam dunia itu terputus. Maka bersedekah yang paling baik ketika masih hidup. Itu lebih baik daripada kita yang sedekah untuk anaknya tadi. Iya bagus. Tapi gini mau ngandai, tapi yang nabung dewi, biasanya kita tabungan. Tapi yang saya nunggu transferan itu masih ada dua di transfer apa? Buatan. Betul ya? Jadi jangan sampai kita hidup ini salah orientasi. Kemudian yang kita utamakan sih disubur dipikir itu salah apa ya? Salah orientasi tadi. Di khutbah Jumat sedikit sudah kita sampaikan kemarin. Di antara tujuan puasa adalah
la'allakum tattaqun. Oke. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tatakun ini bukan hal yang baru loh. Takwa itu sejatinya adalah jati diri kita, nilainya awalnya dewi. Harga kita itu ya takwa itu. Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan hewan. Itu beraneka ragam nopo mix setunggal jenis. Banyak jenis ya? Banyak jenis lagi. Hewan itu. Enten sapi, enten kambing, enten kerbau, enten kelinci, enten kucing, enten manuk. Kan ada. Menciptakan banyak hewan. Dan harga hewan itu bermacam-macam. Kenapa gitu? Regane hewan itu loh. Betul tapi sapi itu lagi 30, 50, kan ada ya. Kemudian ada yang burung dara sebagai peliharaan kolongan itu berapa? Sampai 100 ya? 101 miliar ada. Gantikan doro kali sapi. Doro kali sapi ini sekel lah. Doro ini 1 miliar. Itu namanya. Karena dia punya kelebihan di masing-masing. Nah, kalau kita melu sapi, kalau itu dari bolone sapi itu punya harga ketika badannya gemuk. Maka sing panjenengan mau pilih apa sing penting lemu, ora sholat ora apa-apa, padha. Kita sing penting terserah boleh ngelek ora ngelek terserah, yang penting begini marah sehat kamu kan ya. Maka harga kita sama dengan harga sapi. Kemudian kalau kita dipadatkan burung atau keahlian lah, burung kalau darah itu punya keahlian. Kalau kita mengandalkan keahlian kita tidak menghiraukan perintah-perintah Allah, maka sama. Kita diibaratkan ya seekor burung atau burung kicau itu juga mahal, kan juga mahal. Nah, itu adalah hewan. Kita hewan. Masa kita mau disamakan dengan hewan apapun itu jenisnya? Maka di surah Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah. Inna akramakum indallahi, sejatinya yang paling mulia di hadapan Allah adalah di antara kalian yang paling berlulu. Itu adalah harga kita. Regane awake dhewe itu bukan karena gemuknya kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan pintar ngomongnya kita, tapi takwa. Yang menjadikan kita mahal itu adalah takwa. Sinten saja Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sederhana, bukan yang habis, tapi yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini paling boten niku kathah pisan. Oke, paling boten di bulan Ramadan itu kathah baca Quran itu sekali. Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak kathah, pertanyaan besar, apa ya mungkin di bulan yang lain kathah? Dengan iming-iming Allah yang banyak daripada gandakan boten pengen di bulan Ramadan ini kok ora kata bisa, maka yo takeh lamun di bulan yang lain kata. Karena dengan kita mengatakan itu bukan cepat-cepatan, bukan banyak-banyak, tapi adalah intensitas interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu. Kata Pak Taki itu scroll itu. Kalau scroll HP kita, itu kita alihkan untuk membaca Quran, itu kan sudah sering sekali. Kita mungkin ketika kita sampai berinteraksi dengan Al-Quran, hati kita itu juga akan dekat kepada Allah dan Allah ridho. Maka ketika kita sholat, ketika kita sedekah, kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan sikap yang baik, alih dengan orang yang sikapnya nggih kadang kala eling kali Gusti Allah niku nggih kadang-kadang. Itu kira-kira yang Allah sambut pertama adalah yang A atau yang B, pertama atau kedua? Yang datang kepada Allah sudah dengan kebiasaan ini, pun saya biasa ini sudah baik orangnya ini, jamaahnya dijaga, doanya dijaga, amal sunnahnya dijaga.
Dengan orang yang tidak menjaga amal sunnahnya, sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, baiknya juga kadang bolong. Kita Allah lebih mendengar doanya yang bagusnya ini sudah istiqomah atau sing kadang Senin Kamis dan yang minggu. Maka tadi kita takbirnya bareng-bareng Allah Akbar. Tapi di sini dewi enten sing takbir itu kali ngantuk-ngantuk. Enten yang memang sudah serius azab bernomor ya. Keinginan yang kuat dengan landasan manqoma Ramadan iman wa ihtisaban mengharap pahala. Enten sing penting tarawih tidak mengharap pahala. Kenapa? Dan di pokai wong ngono melu ngono. Maka harus ada ilmunya. Dia tahu ilmunya manqoma Ramadan iman wa ihtisaban. Dengan iman, sholat itu penuh dengan keyakinan kepada Allah dan mengharap pahala. Kan betul ya. Maka beda itu. Kadoso. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, kenakanlah perhiasanmu, pakaianmu terbaik ketika kamu di masjid, ketika ke masjid. Kalian biarpun yang memakai ala kadarnya, kita pahalanya kata seduli. Bodoh sholatnya. Dengan perintah Allah, khudhu zinatakum, ya Allah, aku menakan yang paling baik dari pakaianku karena ingat firman khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Perintah tadi dengan yang kadarnya, yang tidak perhatikan pakaiannya, maka pahalanya Allah lebih suka, lebih senang yang khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Meskipun secara fikih sah, secara fikih sah, tapi Allah menyampaikan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dipakailah pakaianmu yang paling baik. Nah, pakaian yang paling baik itu kata Allah ya. Pakaian terbaik ini apa sih marang? Apa sih modelnya kekinian? Maka kalau kita lihat pakaian terbaik dari masa ke masa itu berbeda. Kenapa gitu? Mbah Buyut panjenengan dengan Simbah kali panjenengan betul gitu. Mbah Buyut mungkin masih pakai pakaian yang benih itu begitu tiga sampai betul itu. Nama itu bahas pakaian apa? Kali jarian. Nah, nanti itu umumnya nanti itu pakaian terbaik di zaman itu. Ya, kemudian pakaian terbaik di zaman panjenengan sudah beda lagi. Tapi Islam nggak bahas modelnya. Islam cuma pakaian terbaik itu yang menutup aurat. Arab kaine, bodris kaine, katun, PE, orang mikir itu Islam. Yang penting menutup aurat. Nah, pakaian terbaik bagi seorang Islam adalah yang menutup mau harganya mahal tapi burinnya bolong, itu benar baik. Apa Islam memberikan dasarnya terbaik itu adalah menutup aurat. Mau jenis apa pakaian apapun monggo, yang penting tidak terbuat dari bahan yang haram. Entah itu dari babi dan lain sebagainya. Karena bahannya zatnya saja sudah haram, mau dipakai apapun tetap haram. Karena zatnya saja sudah haram. Maka baiklah untuk kembali kepada takwa tadi, maka ketakwaan itu beda dengan hanya kita ini iman saja. Kalau orang iman itu hanya sholat wajibnya dijaga, sunnah-sunnah yang boten, maka orang takwa itu lebih wajibnya dijaga, sunnahnya dijaga. Rawatibnya, rawatib ketika kita jaga dibangunkan rumah di surga. Kan ada. Kemudian puasanya dijaga, maka tempat waktu yang paling baik untuk menerima derajat takwa itu ya di bulan Ramadan. Setelah itu diistiqomahi setelah keluar dari bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, apa ada waktu sing panjenengan iku ngelak di tengah hari, enten es teh, enten es buah, ada makanan ning orang paling demok selain bulan Ramadan. Maka Ramadan itu momen yang luar biasa. Ya toh? Mungkin lagi ditinggali bulan Ramadan itu panjenengan sekadar kumpul terus. Mungkin Pak Ame kalau sudah istirahat, ese temriki, dahare temriki, ane temriki. Sing alasan iki anak kula wis ora kelak jiko dhisik. Tapi kalau di bulan Ramadan enggak ada yang berani. Wis kelak, iru es jumbo nanti gendalan itu jadi kayak kemecet. Kita sudah banyak warung yang buka, tapi boten wani-wani tenang. Ya, tapi kalau hanya dilarang panitia halal bihalal, ini sih paling nyolong-nyolong saja. Kita mungkin. Nah,
waktu ini atau Ramadan ini adalah waktu yang dahsyat. Jangan apa ini kurang sak menit, kurang sak menit ada derek rumun itu dipastikan dulu. Kenapa gitu? Nah maka sekolah Ramadan ini ampun lepas begitu saja Pak aku Ramadan gitu berarti berkali-kali. Berarti berbedanya masih. Maka takwa ini macam dengan jaga betul-betul. Karena itu harga diri. Karena itu adalah identitas kita. Sejatinya adalah takwa itu adalah kita. Kan tadi. Kemudian Bapak Ibu, di antara takwa ini kita yang ada kita perlu yang namanya ilmu. Maka nause ampun dos. Sinten mawon lengos, itu adalah mengingatkan kita. Saya yakin masyarakat pun ibaratnya ember itu nanti budak-budak luber-luber. Tapi kita mengingat bahwa kita manusia itu mengingatkan kembali biar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Karena untuk istiqomah itu sudah aneka kata. Maka di terakhir 10 berapa 37 nanti kalau sudah 23 itu saya setuju. Mari kita putuskan hubungan kita dengan manusia. Artinya memutuskan ketika kita di malam-malam bulan Ramadan ini itu ditambah yang bermunajat ditambah sehingga Allah ridho. Domone ditambah ajeng buka Bapak Ibu. Jangan waktu buka itu disibukkan untuk fokus menghabiskan takjil. Jangan sebelum takjil berdoa. Ketika panjenengan takjil makan 1-2 dilanjut berdoanya. Di antaranya apa? Minta ampunan. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobi apa itu? Panjenengan tidak belajar tafsirnya dari Al-Quran, tapi panjenengan setiap ada waktu longgar, panjenengan maos Allah. Baca saja, baca Quran. Nanti kita atin ini podo nopo beda. Waktu longgar buka Quran baca. Rongayat tutup oleh longgar lagi buka lagi. Itu nanti kita mana itu beda atau sama. Maka yang kita harapkan ketika kita sudah seperti itu adalah Allah itu. Nah kebetulan Allah itu yang kita harap, yang kita tunggu-tunggu. Artinya ketika Allah sudah itu sudah selesai kehidupan itu. Intinya di situ. Ketika Allah sudah itu sudah kita tidak ada rasa kekhawatiran. Kita kalau dirangkum kajian malam hari ini ada berapa poin Bapak Ibu? Satu, bahwa kita ini sering lupa, pun ngerti, lali, maka harus waspada. Kemudian mencetak anak sing betul-betul soleh, betul-betul soleh, bukan hanya toyib, bukan hanya khair, bukan hanya ma'ruf, tapi ya soleh secara totalitas, soleh. Kemudian setelah kita mengingat diri kita ini orang yang sering lupa, kemudian untuk investasi anak soleh, beramal ketika masih hidup, beramal ketika masih hidup, kemudian istiqomahkan derajat takwa, istiqomahkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 ada 4. Sebetulnya ada 1 lagi, tapi sudah jam 8:30. Tambah 1 lagi nomor 1. 1 lagi nomor 1. Lanjut. Jadi kita nomor Ibu, panjenengan besok panjenengan coba. Sudah di akhir Ramadan ini, akhir istighfar dulu, kan betul. Panjenengan entah bawa Quran atau bawa apa, atau dompet atau apa. Panjenengan isi di 1.000 tinggal kedua. Sendiri panjenengan sholat. Kira-kira kalian duitnya apa? Jangan. Nggak coba. Misal pertanyaan sedikit diselipin di 1.000. Terus tinggal ngambil jendela panjenengan sholat Arab diri. Kira-kira sih duit ini kan Qurannya apa duitnya? Jadi sejatinya di akhir bulan Ramadan itu biaya derajat bukan tinggal ini 1.000 sih kalau positif gitu 500.000 kita jadi hayalan dari KBE dan Bali dalam BKB lembaga 3 km dan itu kita ambil perusahaan panitia membangun nanti ada Quran tidak begitu kayak artinya Bapak Ibu ketika dunia itu hanya di genggaman tangan tidak sampai hati, insya Allah ringan. Tapi ketika dunia kita dimasukkan ke dalam hati, kirakan 1.000 kurang sebutin, abot. Nah, kesempatan kita tanpa kita mari kita uji dewi.
manusia lain tidak bisa menilai oh kita takwa tidak bisa. Oke, maka dicoba. Pun panjenengan yang paling agak kehilangan apa itu dicoba. Dicoba mau kehilangan itu hatimu itu masih apa namanya tergantung kepada itu atau sudah semuanya kembali kepada Allah. Oke, kemarin sudah kita sampaikan lillahi ma'akhadha wa lillahi ma'akhadha. Sesungguhnya punya Allah apa yang Allah ambil dan punya Allah apa yang Allah berikan. Kan ada sifat risiko kali Gusti Allah itu pada gadane Gusti Allah yang diberikan yang sekarang masih di tangan kita itu kedua Allah. Terima kasih saya baru niki yang dua itu kenapa? Kalau ini memang ini punya Allah, kalau dia yang memang sudah punya, mana betul kira-kira? Ada bodoh, betul kata dicoba, tapi ada apa-apa ya? Kalau coba biar tahu apa namanya posisi kita di level mana. Kemudian kami harap di malam Ahad Bapak Ibu kita ada acara kita bersama santunan anak yatim itu. Insyaallah sekitar 150 anak dengan pendampingnya masing-masing 300. Kemudian sampai sini datang di sini insyaallah sholat tarawih. Jadi ikut tarawih bersama karena pengajiannya konsepnya sama. Setelah sholat tarawih langsung pengajian, setelah pengajian langsung dibagi. Jadi acaranya enggak sepanjang yang 1-2. Jadi simpel. Setelah pengajian dibagi sudah itu saja. Maka Bapak Ibu rahimahullah, utama anak yatim banyak sekali dan panjenengan alhamdulillah sudah menyembuyur semuanya. Karena penanganan itu kan saking panjenengan. Penanganan kan dari panjenengan semuanya. Maka sedikit banyak panjenengan berperan untuk kegiatan ini. Maka barang siapa yang peduli menyantuni anak yatim, Rasulullah sampaikan besok di akhirat itu bersamaku dekat. Kata kaitan dari Rasulullah. Artinya dekat. Kalau di dunia saja kita dekat dengan pejabat, misal undangan dapat VIP mungkin mendampingi bupati, menggaya mendampingi bupati, atau ada status kan ada. Maka besok kita bersama Rasulullah dengan menyantuni anak yatim itu monggo semua mengambil bagian yang terbaik. Kata baik-baik di hari Sabtu malam Ahad, setelah itu nanti pengajian terakhir masih di malam Selasa. Setelah yatim itu masih ada pengajian di malam Selasa. Dan oke, masing-masing utusan daripada untuk mempersiapkan among tamunya dari Aisyah, dari Muhammadiyah, dan dari adik-adik untuk pelaksanaan. Karena Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah menerima puasa kita, doa-doa kita, ambulan kita, sholat kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sepanjang tahun ke depan kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam kita baca hamdalah yang Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.